Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi. Ini konten pertama saya, konten horor. Menceritakan kisah teman tetangga saya, teman, ya juga tetangga yang tersesat selama hampir 14 jam di Gunung Kembang. Ya langsung aja bersama Mas. Siapa masalah? Saya Mas Aga. Mas Angga dari. Sambil ngerokok ya Mas ya? Oh ya siap. Saya juga mau ngerokok Mas. Untuk bisa dijelaskan Mas, kronologi kejadian tersebut dari awal sampai turun ke base camp lagi aja. Oh ya. Saya berangkat itu September akhir ya Mas ya. September akhir bersama 6 kawan saya. Itu ada Gopar, Amel, Agit, Gandang Giting, istrinya, sama Udin. Yang ketujuh saya Mas. 7 orang ya Mas. Dari ini Semarang semua ya Mas ya? Dari Semarang Mas, itu dia teman kampus, teman kerja. Nah, awal mulanya itu iseng-iseng sih Mas. Mau nanjak kemana kan bingung. Terus pilihannya kita nanjak ke Gunung Kembang itu. Berangkat dari Semarang jam 10-an Mas. Oh iya Mas, Gunung Kembang itu di daerah mana ya? Di daerah Wonosobo Mas. Wonosobo. Iya. Ya. Sehabisnya Gunung Sindoro Subing turun lagi ke Jalan Kretek itu nanti belok kanan. Oke. Untuk Gunung Kembang. Awal mulanya sih saya berangkat ya biasa aja sih Mas. Ya. Nggak ada pikiran, nggak ada apa-apa lah Mas, nggak ada firasat buruk juga sih. Nah, itu sampai sana sore. Sampai base camp saya sore Mas. Sore saya ya packing terus mandi. Nah, ya habis itu saya ngobrol sama yang punya base camp Mas. Berapa ketinggiannya sekian. Ya kesalahan saya juga sih itu. Kesalahan apa ya Mas? Ya mungkin dari ucap saya yang mungkin agak keliru sih. Saya ngomong Mas, ya agak ngeremehin sih aslinya itu. Oke. Mas, itu ketinggian Gunung Kembang berapa ya? Masnya bilang dari base camp sekian. Terus saya sempat ngomong, wah itu kecil Mas. Berapa sih? Paling estimasi saya naik tuh 3 jam 4 jam. Soalnya gunung yang saya pernah nanjak Dakinya. itu agak tinggi Mas. Jadinya kayak seakan-akan tuh itu lebih pendek dan saya remehin Mas. Saya bilang, Mas itu paling 3 jam 4 jam. Masnya bilang, enggak mungkin Mas, itu mesti sampai atas. Kalau enggak pagi lah pagi. Sampai atas tuh puncak ya? Ya sampai puncak itu mungkin katanya sampai pagi. Oke. Saya tetap ngotot, enggak mungkin lah kalau sampai pagi. Mungkin tengah malam saya sudah sampai atas. Soalnya saya mau nanjak itu jam 8 malaman Mas. Wah, berarti trekking malam ya Mas ya? Trek malam Mas, saya suka trek malam. Habis itu saya udah ngobrol-ngobrol sama tim sepakat kita naik jam 8. Oke. Kita naik jam 8 malam tuh Mas. Jam 8 malam sama tim saya, kebetulan ada tim gabungan dari Ambarawa, Salatiga, sama Magelang Mas, dan gabungan dari Jakarta. Jadi kita nanjak 3 tim. 3 tim. Oh Iya Mas. Berarti hampir itu 30 orang lebih ya Mas ya? Kurang lebih ya hampir 30 Mas, kurang lebih. Kita nanjak bareng-bareng, kita sepakat untuk satu jalur. Kita naik Mas. Oke. Kita naik Itu yang depan siapa ya Mas ya? Tim siapa? Yang depan. kebetulan tim saya Mas waktu itu.
Oke, Kebetulan tim saya dulu, Semarang. ya soalnya kan ya lebih ke kayak Jawanya tuh penduduk lokal gitu loh mas. Iya, nah. Oke. Siap. Terus kita naik sampai habis kebun teh. Oke. Jadi kita naik kan mas, itu kan kebun teh dulu. Lah habis kebun teh kita tuh trek. Awal trek habis kebun teh kita ketemu sama ibu-ibu mas, bawa caping, bawa celurit, apa-apa itulah, momen buat motongin rumput itu mas, ya, sama bawa rumput. Oh, cara Jawane ngeramban ngono gitu. Ya, ngeraban mas. Cuma yang nggak kita pikirkan kok malam-malam ngeraban mas, kan gitu. Cuma nggak ada pikiran sama sekali mas waktu itu mas. Kita naik, kita naik kebetulan yang depan itu saya. Kita naik, kita ketemu ibu itu, kita kan itu kan jalur kan gelap mas, dan kita minim pencahayaan. Berarti harus ada yang bawa headlamp juga kan? Otomatis Headlamp bawa mas, cuma nggak semua anggota itu bawa headlamp. Jadi kayak satu bawa, nanti bawa enggak gitu kan. Soalnya kita menghemat baterai juga kan mas. Nah, saya sempat bertanya sama ibu itu, Bu, waktu saya kehilangan jalur ya mas ya. Saya tanya sama itu, Bu, ya ini bahasa Indonesianya ya mas ya. Bu, jalur mana yang ini jalur buat pendakian yang mana ya Bu ya? Ibu itu ngomong, kalau mau ikut jalur pendakian silahkan ikut saya mas. Oke, berarti ibu itu mau nunjukin jalan gitu? Ya hasilnya gitu mas. Cuma kita kan orang awam juga sih mas. Jadi oh iya ada yang nunjukin jalan, ayo aja kan gitu kan. Berarti itu pertama kali naik Gunung Kembang? Kalau pertama kali, iya kalau Gunung Kembang ya. Gunung Kembang pertama kali? Iya mas, itu pertama kali. Kita naik mas, kita naik ikuti ibu itu. Tap, tahu-tahu sampai pagi mas. Enggak sampai pagi dulu deh. Jadi kita naik, habis itu kok kayaknya mubeng-mubeng gunung aja, mubeng-mubeng semalaman. Tim lainnya penasaran kan mas, jadi dia sweeper yang depan dulu. Depan gantian, sedangkan tim yang lainnya juga ngerasanya kok mubeng-mubeng gunung terus. Nah, itu yang gantian tim mana mas? Tim Ambarawa Salatiga mas. Ambarawa Salatiga juga kayak gitu, mungkin agak frustasi, gantian tim Jakarta. Oke, ngelit ya depan ya? Iya mas. Nah, tapi teman saya yang dua itu Gofar sama Udin itu misah mas. Oh itu malah misah ya? Misah mas, nggak tahu itu misah, mungkin ada firasat apa atau gimana nggak tahu. Dia misah sendiri orang tua itu. Nah itu kita naik sampai ya nggak atas sih mas, pos 1 aja belum. Mas bentar, itu Gunung Kembang itu ada berapa pos? Gunung Kembang, aduh posnya berapa ya mas ya? 1, 2, 3, lupa saya mas. 2019 sih mas soalnya naiknya. Iya, gak lupa ya. Sebelum pandemi kemarin, jadi agak lupa mas. Kita naik, kebetulan sudah sunrise mas. Mas, bentar kan jam 8 start trekking ya? Start trekking sampai gantian yang depan sunrise, berarti sampai pagi mas. Sampai itu belum pagi, sampai puncak? Belum sama sekali mas, setengahnya aja belum. Itu istirahat apa enggak istirahat juga mas di dalam perjalanan itu kan hampir 9 jam kan, 9 jam 10 jam kan? Enggak ada istirahatnya mas, soalnya kita kan ngikuti ibu itu terus. Oh berarti itu ibunya yang tadi pakai topi caping sama ramban jalan terus tim-tim itu ngikutin gitu? Iya ngikutin mas, jadi jarak kita sama ibunya itu sekitar 3-4 meteran mas. Jadi ibu itu tetap di depan terus, kita tetap di belakangnya terus. Dan saya gini ya mas, soal umur mungkin kita beda ya, soal gender kita juga beda ya. Cuma kok saya ngerasa aja
ibu itu lebih kuat daripada saya ya. Padahal tas carrier saya juga berapa liter sih? Nah, itu kan mas. Naik ngikuti ibu terus. Setengah 4 mas kita sunrise. Kita kecapean. Berhenti mas, buat makan seadanya lah mas. Apalah Indomie dulu lah, apa-apa. Sambil ngopi-ngopi, sebat-sebat. Habis itu cahaya kan kelihatan ya mas ya. Cahaya kelihatan. Ibu itu tiba-tiba tidak ada mas. Bilang. Entah kemana tidak tahu. Setahu saya terakhir itu ibu itu di enggak pertigaan sih, belokan. Duduk di situ. Cuma kita kan asik nyantap makanan, asik sebat. Kita nggak fokus sama ibu itu kan. Oh berarti pas ada istirahat itu ibunya juga istirahat atau gimana? Nggak istirahat mas, cuma berhenti aja. Berhenti berdiri apa? Berdiri mas. Berdiri. Cuma berhenti berdiri sama ngeliatin kita. Udah gitu aja. Itu sosoknya kalau pawaan umur gitu berapa tahu nggak mas? Kalau umur mungkin hampir kepala 5 mas. Kepala 5. Hampir nenek-nenek ya maksudnya. Iya nenek-nenek sedikit berubah. Cuma kita nggak bisa lihat wajah fullnya mas. Soalnya jarak kita 3-4 meter dan kita pun mau mendekat. Ya gimana ya mas, kita mau mendekat. Sedangkan mungkin powernya dia atau apa ya mas, tenaganya dia tuh lebih. Jadi kita mau mendekat, ibu itu terus melangkah. Jadi kita nggak pernah bisa deket gitu loh mas, ngobrol depan mata gitu loh, nggak bisa mas. Berarti selama berjam-jam itu terakhir bicara itu pas minta ditunjukin jalan pendakian itu, jalur pendakian. Ya nggak terakhir mas, cuma itu ngomongnya. Cuma itu. Berarti Ngobrol. setelah itu nggak ngobrol lagi? Nggak ngobrol. Cuma kadang ibunya lihat ke belakang, sudah jalan lagi. Lihat ke belakang, jalan lagi. Cuma gitu aja mas. Itu berarti, oh iya mas, itu kan sunrise pagi, ibunya hilang. Terus temenmu yang 2 itu gimana mas? Yang misah itu nanti ketemu di atas mas. Oke, Nanti ya. ketemu di Dilanjut atas dulu ya. ceritanya. Itu kan kita juga jalan sudah kelihatan kan mas. Trek sudah kelihatan. Kita baru ngobrol lagi. Oh trek sudah kelihatan. Tapi di otak kita tuh udah ada pikiran ke ibu itu lagi mas. Ibu itu kemana, ibu itu siapa, kita enggak punya pikiran sama sekali. Itu dari tim Jakarta, Semarang dan yang lain-lain itu juga lihat ibu itu? Lihat mas. Semua lihat? Lihat tuh mas, soalnya kan kita kan gantian mas. Yang depan tim saya dulu, habis itu kok lama nggak kelihatan treknya, gantian lagi. Nanti gantian lagi. Jadi tim semua rasain mas. Oke. Sambil minum ya mas ya. Oke ya, ya monggo. Habis sarapan, ngopi sebat, nggak ada pikiran ke ibu itu. Kita lanjut perjalanan mas. Jam 5-an lah mas. Itu kan sudah kelihatan mas treknya. Kita naik pos 1 pos 2 naik. Itu baru masuk pos 1? Enggak mas, jadi semalam tuh kita cuma muter-muter di kebun teh. Sampai pagi sih? Sampai pagi mas. Belum nyampe pos makannya itu di mana? Di pos 1 apa sebelum pos 1? Di jalur pendakian mas. Berarti belum ke pos 1-nya? Belum mas. Wah, kita naik lagi mas. gokil ya. Ya. Kita naik mas, naik sampai atas itu sekitar jam 12:30 siang mas. Wah, ya kok lama ya mas? 12:30 siang kabut turun mas. Kabut turun, kita ketemu sama 2 orang tadi, teman saya yang misah. Oh yang bisa, oke. Ternyata teman saya itu sudah makan, sudah tidur mas. Jadi sudah sampai mas. Itu sampai jam berapa tahu nggak? Katanya dia jam 8 pagi sudah sampai atas Jam mas. 8. Iya.
Dan tim-tim yang tadi itu rombongan sampai atas, sampai puncak itu jam setengah 1 siang mas. setengah 1 siang. Iya mas. Ya saya sempat emosi juga sih mas. Soalnya gimana ya mas, kita berangkat bareng. Ya kalau saya sendiri gini mas, pendakian itu harus puncak itu bonus mas. Oke. Ya. Ya. Cuma yang nggak enak hati kan gimana ya mas ya, kita naik bareng, dia sudah sampai puncak, sudah tidur, sudah makan, sedangkan kita siang baru sampai mas. Terus kita ngobrol lagi ya, sempat saya sedikit nggak enak sih mas, nggak enak hati, nggak terima sih. Kok kenapa bisa gitu terus ngobrol, katanya 2 orang itu kayak gimana ya mas, ada yang ganjel katanya. Oke, berarti Ada 2 orang yang itu udah punya firasat duluan ya? Ada punya firasat mas, katanya tuh wajahnya gimana lah, terus bentuknya gimana lah. Cuma yang saya lihat itu yuk utuh normal mas, ibu-ibu mas, nggak ada bedanya sama ibu-ibu ya maaf ya mas, ini ya mas, ibu-ibu kayak ibu-ibu yang tani biasa gitu loh mas, nggak ada bedanya, pakaian nggak ada, semua nggak ada, stylenya pun juga sama mas, sama persis mas. Saya lihat kakinya juga nggak ngambang. Napak ya itu mas? Napak mas, napak. Habis itu kita makan mas, itu sampai atas pun saya siang tuh mas, saya bawa tenda 3 mas, itu tidak sempat diriin sama sekali mas. Jadi tenda itu dikeril terus ya? Dikerin mas, saya di atas tuh mas istirahat, cuma apa ya mas, buka matras gitu loh, buat makan, buat istirahat toh mas, sudah itu pak. Sampai atas tuh mas, terus habis ngobrol sama 2 orang, makan mas, makan besar lah, kita masak, kita foto-foto, kita istirahat bentar, kita ngobrol lagi 3 tim itu mas. Semalam kenapa yang 2 orang itu bisa sampai puncak jam 8, sedangkan saya sampai puncak siang mas. Nah, di situ kita sharing-sharing lagi, cerita mas, teman-teman yang lain juga cerita. Semalam kita tuh bahasa Jawanya tuh ngatotke mas, ngatotke ibu itu, Ngikutin lah ya? nah, ngikutin ibu itu. Oh kenapa kita ngikutin ibu itu, sedangkan kita peta punya mas, kompas juga punya, kan gitu mas. Kok kita ngikutin ibu itu terus muter-muter mas Sampai pagi ya? sampai pagi mas. Padahal itu cuma muter itu aja belum sampai pos 1. Berarti masih Belum, Mas. di sekitar kebun teh. Kebun teh mas, Dari jam 8 sampai jam 8 malam sampai jam sekitaran setengah 4 mas. Itu kita muter-muter di gunung, di kebun teh toh mas. jam-jam muter ya mas? Iya, Mas. Muterin ya? Dan kita sharing pun tidak ada yang ngerasa aneh mas. Jadi kita tanya sama tim yang lain, kita tanya sama teman-teman yang lain, itu kayak gimana ya mas, kayak kita kena hipnotis gitu loh mas. Oke, kan biasanya kan kalau nge-trek itu kan kalau milih jalan kadang ya mas ya, ada perselisihan lewat kiri aja, lewat kanan aja. Lah pas trekking ngikutin ibu itu emang nggak ada perselisihan, debat-debat kecil gitu nggak ada? Nah itu mas, biasanya kan kita kan juga banyak drama kan mas. Ya drama lah Banyak ya. drama kan. Kalau kita naik pasti aja banyak drama, banyak ya perdebatan kan. Ini jalur mana, sedangkan kita kan tetap bawa peta kan mas. Nggak ada mas. Nggak ada sama sekali mas. Adanya cuma ibu itu jalan ke sana, kita jalan ke sana, ibu itu jalan ke sana, kita jalan ke sana. Pokoknya ngikutin aja. Ngikutin, entah itu naik, entah itu turun, kita ngikutin mas. Itu treknya terjal gak mas? Apa ada landai? Apa naik terus? Ngetrek, seingat saya ya mas ya, itu ya yang saya ngobrolin sama teman-teman ya mas. Kita ngetrek, terus muter, terus turun mas. Ngetrek, turun, muter, turun. Kan setidaknya kalau kita ngetrek kan harusnya naik, dapat landai, naik lagi dapat landai kan mas.
Udah itu mas. Jadi kita naik muter turun, kita naik muter turun. Circle-nya cuma itu mas. Muter-muter tok ya, Mas. Jam 8 sampai pagi dan sampai puncak setengah 1. Setengah 1 Itu kalau dihitung ya 15-16 jam sih kayaknya. itu kalau jam pabrik namanya lemburan mas. Lemburan, oke. Dapat lembur. Lemburan mas. Asik. Nah, sampai atas kan jam setengah 1 terus makan, nggak bikin diriin tenda. Terus turunnya jam berapa mas? Kita tuh ngobrol, kita yang paling lama itu ngobrolnya mas. Ngobrol yuk soal ibu itu gini loh mas. Situ ya. Soalnya ibu itu tuh gimana ya mas, dari banyak orang nggak ada salah satunya yang maksudnya yang kayak drama gitu, terus kayak apa nggak usah ngikutin ibu itu kayak apa enggak mas, kita habis nurut aja. Dan di situ malah kita debat mas. Baru debat pas sampai di puncak ya. Iya mas, kita debat mas, kenapa semalam kita ngikutin ibu itu, kenapa saya ngikutin tim kamu, kan gitu kan mas. Oh itu yang gabung itu ya? Ya itu ya agak salah-salahan dikit, ada problem-problem dikit lah mas. Kok saya kenapa ngikutin tim kamu? Terus saya juga bilang mas, ya gimana ya mas, sedangkan kita konsekuensinya kita mau nanjak bareng, dan tim dia pun juga depan mas, sempat depan juga mas, lama mas. Sempat gantian ya? Sempat gantian mas. Habis itu kok kayaknya kok udah masuk akal, tapi kok jalani gimana ya mas ya. Habis itu ya gimana, kita ya udah sampai atas sih mas. Cuma kita kan nggak bisa istirahat kan itu. Habis itu kita turun jam 3-an mas, habis azan itu, habis asar ya? Ya, Habis asar. soalnya kan Gunung Kembang itu juga nggak terlalu tinggi, jadi kampung dari bawah pun agak suara azan denger tuh? agak denger mas, agak denger dari handphone juga kan. Oh iya. Kalau azan kan ada mas. Kita turun mas jam 3 kita turun sampai bawah itu habis isya mas. Balik lagi lah jam 8-an lah habis isya. Jam 3 itu santai mas turunnya santai. Mas, santai banget mas. Soalnya kan kita juga bawa cewek banyak mas. Berarti kalau jam 3 sampai habis isya 5 jaman lah mas. 5 jam ya? Ya itu santai bener mas. Turun malah cepet ya mas? Wah itu sambil ngobrol sambil kita foto-foto mas. Jadi turun itu foto-foto, ngobrol, asik-asik lah mas. Itu turun juga ada istirahatnya juga gitu? Banyak mas, banyak istirahatnya. Banyak? Ya, kalau kita nanjak kan kita istirahat pas sunrise saja mas. Habis sunrise 3:30 kita ngetrek terus, ngetrek, tidur di pos 2 sebentar, ngetrek lagi mas. Tapi itu Kembang istimewa mas, treknya mas. Jarang Beda ada ya? jarang ada bonusnya mas. Beda mas. Gini terus ya mas ya? Gini mas. Gini terus, oke. Tapi rokok ya mas ya. Siap. Monggo nih korek. Berarti turun sampai base camp tuh ya? Iya. Habis isya ya? Iya mas. Itu kita udah kenyang, udah asik-asik aja mas. Tapi belum istirahat tidur gitu ya? Semua belum tidur ya? Kalau tidur cuma ya kayak tidur apa sih mas, tidur ayam gitu toh mas. Nah itu pas naik mas jam 10-11 pagian itu cuma tidur bentar, dimenitin kalau yang mau sholat, kalau yang mau katakanlah kencing gitu kan mas. Kita tidur sebentar, jam 8 kita turun mas sampai base camp, kita ngobrol sama base camp mas. Oh yang jaga base camp itu? Iya mas, yang semalam pas aku ngomong itu sampai atas paling saya jam 12 jam 11-an itu loh mas. Oh sama orang iya. itu mas, saya curhat lagi kan, saya ngomong mas saya sampai sana siang. Nah masnya itu ketawa mas, sempat ketawa mas sama saya mas, ketawa. Habis itu masnya kan ngomong sampai sana jam berapa mas, siang mas jam 12:30 saya kan gitu. Habis ketawa terus kok kenapa kendalanya gini. Kendalanya saya ketemu sama ibu mas. Ibu ya gimana ya, kan ibu ya gimana ya.
ibu yang gini mas, bawa caping lah, bawa arit lah, bawa gini. Oh mungkin masnya tuh kayak gini ya mas, kita kalau masuk rumah assalamualaikum gitu ya mas ya. Salam lah ya. Nah mungkin kesalahan kita di situ mas. Yang satu salam, yang kedua mungkin kesalahan saya sendiri juga mas. Oh, yang Remehin gitu ya, tadi mas, ya. remehin berapa jam gitu kan saya. Soalnya saya kira gimana ya mas, sama gunung-gunung yang lain tuh lebih tinggi mas. Ya kayak yang sebelumnya saya daki ya mas ya. Itu tuh kok FDPL-nya lebih rendah. Jadi kan estimasi saya mungkin lebih cepat. Kan gitu mas. Ternyata masnya ketawa, tidak ada solusi mas. Gak ada solusi. Cuma ketawa aja mas. Ya gimana ya mas ya. Iya. Habis itu Istirahat di base camp apa langsung cabut langsung ke Semarang mas? kita ngembaliin dulu mas kan. Kalau Kembang itu tuh mas, itu tuh jatuhnya lebih apa ya mas, lebih ketat mas. Jadi gini mas, semisal contoh ya mas, Gunung A itu dulu waktu saya daki juga 2019 itu kita bawa botol boleh, bawa mie kemasan, terus ciki gitu tuh mas, yang kemasan itu Snack gitu ya? snack itu boleh mas. Kalau di Kembang itu agak jatuhnya agak ketat mas. Snack harus dikasihkan satu tempat, satu plastik besar itu loh mas. Oh, Jadi snacknya dibuka semua gitu? dibuka semua mas, jadiin satu botol. Biasanya air mineral yang 1,5 liter itu tuh mas, dikasih di jerigen yang 5 liter mas. Itu terus nanti dikasih spidol permanen itu mas. Jadi nanti kalau kita buat sembarangan kita kena denda, kalau enggak blacklist mas. Oh berarti dikasih spidol permanen itu yang ditulis apa ya mas? Yang ditulis nama sama NIK mas. Nomor induk keluarga